nggak terima keadaan apa perawatan yang di lapas, emang semuanya juga seperti itu mungkin. Tapi saya tadinya pengen Bapak dibawa ke rumah sakit atau gimana, tapi mereka nggak ada yang berani karena belum ada surat dari Mahkamah Agung. Tuh Pak, gimana ya Pak solusinya Pak? Coba Pak. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali mengunggah sebuah video ya, yang dimana video ini mengisahkan tentang bagaimana istri si Kosman pura-pura bersedih atas sekaratnya suaminya ya, si Kosman Kostea KC ya, manusia celaka ya, Kosman Kostea bin Sunet ya, KC itu manusia apa, kafir celaka itu diberikan di apa ya, julukan itu disematkan oleh pada KC oleh orang-orang sekampungnya ya, ini orang-orang yang ada di Sukabumi kala itu. Jadi Kosman ini sekarang ini tengah sekarat kaum muslimin ya, sudah buang hajat di tempat, semuanya sudah di tempat tidur maksudnya ya, diperlak katanya. Nah terus di sini Fatma ya, yang dulu pernah menipu ya, katanya pernah pergi haji melalui jalan tikus ya, ini bikin geli aja ya, itu di kesaksian itu dibuat di Pendeta Manubulu sampai-sampai dia ketakutan si Fatma itu ya. Dia katanya mungkin kok bisa lewat jalan tikus ya, ditanya seperti itu. Itu mungkin karena suami saya mempunyai orang dalam katanya. Nah tidak tahunya lewatlah si KC itu ya, lewat langsung baring pakai celana pendek ya, pakai celana pendek terus pakai batik saya live mungkin ya, jadi dia pakai celana pendek pakai batik, lewat di belakangnya langsung baring-baring gitu. Jadi tidak ada yang menyadari dari pihak Kristen ini ya, namun ada dari pihak Muslim jeli, ternyata wah jangan-jangan Fatma ini istrinya KC gitu ya. Oh ternyata benar istrinya KC. Dan dulu dia pernah menipu umat Kristen ya, menipu umat Kristen, mengatakan apa, pernah pergi haji lewat jalan tikus. Nah terus menjelek-jelekkan Islam kan gitu ya, umat Islam itu diburuk-burukkan, ajaran Islam juga diburuk-burukkan ya. Terus intinya di sini orang Kristen didustai mentah-mentah sebenarnya. Tapi ya namanya orang Kristen kan, didustai tidak pernah tahu, pendetanya mendustai pun mereka tidak tahu kan begitu. Karena mereka tidak mau belajar ya. Sifatnya kan tidak perlu bertanya, pokoknya imani saja gitu. Dan pendetanya pun ngasih tahu ya jangan banyak bertanya, imani saja kan gitu. Jadi di sini KC konon kabarnya kata si Risuli Lubis ini sudah sekarat. Itu dikasih tahu oleh istri si KC. Nah istri si KC ini pura-pura sedih kaum muslimin agar mengalir donasi. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ibu KC WA saya, dia WA saya, Pak gimana ya Pak, sampai sekarang saya tidak bisa berjumpa Pak KC, hanya waktu Bapak datang kemari yang saya bisa itu karena Bapak, dan saya mencoba beberapa hari setelah Bapak pulang, dan Pak Kalapas bilang atau pegawai lembaga bilang nggak bisa Bu, karena ini belum ingkrah, itu alasannya, jadi nggak bisa. Itu waktu itu diperbolehkan karena ada atensi dari pimpinan. Jadi karena keluarga ibu dari Jakarta itu datang, ya itu ngomong saya maksudnya, Kalapasnya ngomong saya atau pegawai penjaranya ya ngomong saya. Ini Ibu Kaci bilang, "Salam Pak Pendeta." Ya, saya bacakan dulu dari awal ya. Ya, salam Pak Pendeta. Ya.
Oh, salam Bu, posisi di mana? Saya ada di luar kota ya. Nah, terus dia voice note, dengar ya. Di voice note dari Bu Atma ya. Nah, voice note-nya ya. Halo Pak, Hah? gimana ya? Ya, nggak tahu saya. Ya, Kami gimana Oh, ya? bentar, Selalu berdoa, minta bentar. Saya ulangnya dari awal ya. iya, salam Pak. Ya, kami gimana ya? Selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Saat ini kan kondisi Bapak udah nggak bisa jalan lagi karena pakai kursi roda. Ke toilet pun berangkang, kadang-kadang dia buang air besar pun katanya di kasur kan. Walaupun mungkin ditilamin pakai perlap gitu dia kasur karena nggak bisa jongkok buat jongkok gitu Pak. Gimana ya Pak solusinya Pak? Apa mungkin Bapak bisa sampaikan yang dulu Bapak izinin bisa masuk ke ketua lapas se-Indonesia Pak. Karena kondisi Bapak sudah nggak bisa jalan. Posisinya memang di dalam ada yang bantuin bersih-bersihin, tapi dikala Bapak mau ke toilet mau kemana, dia berangkang, kadang berangkang pun nggak bisa. Karena dari perut ke bawah itu dia nggak bisa ngangkat kakinya gitu Pak. Solusinya gimana ya Pak? Saya nggak ngerti lagi nih Pak. Dari lapas Ciamis, dari petugas, dari Pak Sony juga dia nggak berani berobat Bapak keluar maupun dokter masuk ke dalam karena belum ada surat izin dari Mahkamah Agung. Jadi Bapak cuma titipan. Jadi semuanya nggak berani Mahkamah Agung. Jadi Bapak cuma titipan. Jadi semuanya nggak berani ambil resiko gitu Pak. Tapi gimana solusinya apa gitu, surat Mahkamah Agung juga turun juga gitu. Untuk kami memohon kunjungan, memohon untuk berobat pun belum tak turun juga sampai saat ini. Dan kondisi Bapak di dalam gak berdaya gitu, kondisi sakit. Namanya orang gak bisa jalan, mau bisa apa-apa di dalam gitu. Kami udah ajuin ke Pak Sony, waktu itu kan ke Pak Asep, anak buahnya. Terus memberikan solusi. Bukan saya nggak terima keadaan apa perawatan yang di lapas emang semuanya juga seperti itu mungkin. Tapi saya tadinya pengen Bapak dibawa ke rumah sakit atau gimana, tapi mereka nggak ada yang berani karena belum ada surat dari Mahkamah Agung. Tuh Pak, gimana ya Pak solusinya Pak? Coba Pak. Nah, ini saudara WA ibu ini saya sampaikan kepada pimpinan, kepada coba itu lihat pada Pak Dir, karena saya sudah ini nih, Pak Dir ya, saya sudah dikasih, saya sampaikan itu voice note ke pimpinan, bukan lapas ya, bukan kalapas. Jadi saya sampaikan kepada dir lapas yang membawahi kalapas begitu. Setelah itulah ya Ibu Atma terus dikasih besuk gitu, tetapi bukan langsung minggu depannya, ada beberapa minggu kemudian gitulah ya, sehingga waktu saya mau ke sana itu Pak saya udah bisa besuk gitu loh. Tetapi untuk orang-orang lain katanya belum. Ya oke lah kalau gitu, puji Tuhan saya bilang ya. Jadi tadi jangan salah paham bahwa voice note tadi yang bilakan nggak bisa jalan itu memang dari mulai semenjak selesai pengadilan itu memang Pak Muhammad Kaci kan yang ada bekas tendangannya itu memang agak ada masalah. Jadi ya memang dia kalau mau naik ke kursi itu harus dibantu gitu, didorong ya, didorong pakai kursi roda.
Kalau sekarat itu kan setahu saya orang yang gimana ya, yang memang mau meninggal, yang udah parah, berarti harus segera dibawa ke rumah sakit urgen kan. Nah, demikian tadi kamu Simin ya. Nah, dimana istri si KC menelpon ya, memakai voice note. Kalau memakai tulisan, kalau menelpon kan tidak bisa direkam ya kan. Lalu kan tidak dapat mencari donasi. Jadi memelas-melas pun, mengiba-iba pun tidak ada orang tahu lah. Kalau pakai voice note kan bisa didengarkan oleh orang banyak. Nanti sama Risuli Lubis di apa namanya, di ini dipublikasikan dengan suaranya menjadi sebuah bukti kan begitu ya. Jadi ini skenario ya antara pendeta Cebol dengan Fatma ini, istri si KC ini sudah kong kali kong, sekongkolan untuk mencari donasi. Ya seperti ini caranya gitu ya. Kalau memang darurat gitu ya. Kalau memang darurat ngapa pula mesti voice note. Telepon langsung kan bisa kan ya kan. Nah, tapi ini kan tidak telepon melalui voice note. Nah, melalui voice note ini agar bisa dipublikasikan ya sebagai tanda bukti suaranya ini si istri KC memberikan kabar Bukono begini dan dipamerkan seperti yang ada di channelnya Risuli Lubis itu tadi, pendeta Cebol itu. Jadi ini sekongkolan kaum muslimin ya. Jadi disinilah istri si KC ya mengiba-iba ya, atas sekaratnya si Kosman Kostea ini agar apa? Agar dia dapat tertolong dengan donasi. Ya, jadi dia tidak jualan rujak lagi kan itu. Katanya kan dia sudah jualan rujak kata si siapa? Si ini Pauzang. Jadi sama Pauzang pun sudah tidak dibantu lagi. Ogah kalau Pauzang kalau Fatma mau minta bantu Pauzang, konon katanya kata si Pauzang nih ya, kata Pauzang CS ya. Manusia laknat juga tuh. Nah, itu harus memberikan klarifikasi bahwasanya si Febri ini harus minta maaf sama rombongan Pauzang CS ya, bahwasanya Febri pernah menyelingkuhi istri si Udin kan itu ya. Jadi harus minta maaf lah berbagai macam persyaratan lah begitu ya. Namun ya itulah tadi orang-orang kafir ini ya membuat tipu daya ya, namun dibalas oleh Allah tipu dayanya itu. Sama halnya penyaliban Yesus itu ya. Mereka tidak pula membunuhnya, mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, ya, melainkan orang yang diserupakan. Nah, seperti itu juga. Ini keadaan seperti ini. Ketika orang-orang kafir itu membuat dusta, membuat makar kepada Allah, maka Allah balas makarnya, maka Allah balas dustanya, kan begitu. Jadi ya lengkaplah sudah penderitaan si KC ya. KC sekarat di rumah di penjara. Dan si Udin sekarat di pelarian ya, di negeri orang jadi pemulung. Pokoknya CS-nya ini ya, sohibnya ini. Kan si Udin sama si KC ini kan sohib tuh. Jadi mereka sengsara berdua-dua, belum lagi yang lain-lainnya nanti ya. Kita tunggu saja kabar beritanya dari para kafir-kafir itu mendapatkan azab Allah yang menyakitkan, yang mempermalukan mereka, yang senista-nistanya oleh karena perbuatannya yang dimana mereka menghina-hina Allah dan Rasulnya dan juga menghina umat Islam lainnya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irbi Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi